16. Bertanya-tanya. Aku sama sekali tidak berniat untuk menolak keinginan Mas Arfan, tetapi aku menyadarkannya yang saat ini sedang sakit pinggang. Aku berusaha memberikan pengertian yang akhirnya dapat ia pahami. Aku kembali mengoleskan minyak urut ke pinggangnya, lalu memijatnya secara pelan-pelan. Mas Arfan banyak bercerita tentang bagaimana ia mengetahui barang-barang yang aku suka dulu. Ia bahkan mengaku kalau dirinya sudah lama mendekati ayah. Ia juga mengatakan kalau awalnya ayah menganggap usahanya hanya sekadar kagum saja kepadaku. Akan tetapi, Mas Arfan membuktikan kalau dirinya benar-benar serius untuk menjadikan aku sebagai pendamping hidupnya. Aku baru sadar sekarang, pantas saja ayah mengaku kalau Mas Arfan adalah menantu idaman untuknya. Mas Arfan telah berhasil meluluhkan hati orang tuaku tersebut. Aku masih sangat ingat saat pertama kali menerima kiriman paket dari Mas Arfan waktu kelas 7 SMP. Aku sangat terkejut karena nama pengirimnya sangat asing. Ternyata ia sengaja supaya aku tidak tahu siapa pengirim sebenarnya. Arya, yang merupakan perantara, selalu berkata bahwa aku memiliki pengagum rahasia. Jadi, kamu sengaja minta tolong Arya, Mas? Tanyaku kepadanya. Iya sayang, dia baik banget ya. Tapi kamu harus tahu satu hal tentang dia. Apa, Mas? Tanyaku penasaran. Dia pernah suka sama kamu. Saat dia mengakuinya, aku panik karena aku merasa kalau dia ingin melakukan kecurangan. Dia ingin menikung teman sendiri. Apa? Aku terkejut mendengar penuturan Mas Arfan. Tapi dia gak pernah bilang suka ke aku. Aku berusaha memberikan dia pengertian. Aku mengaku tidak hanya mencintaimu sesaat, tetapi ingin menjadikanmu istri. Akhirnya dia pun mengerti dan mengaku salut dengan perasaanku terhadapmu. Terima kasih, karena kamu mencintaiku sedalam itu. Aku terharu mendengar ceritanya. Aku makin yakin akan membuka hati untuk Mas Arfan dan segera melupakan keadilan. Besok sore, aku tidak akan memenuhi permintaan keadilan yang ingin bertemu denganku. Aku tidak peduli lagi seperti apa wajah laki-laki itu. Aku harus membuang jauh-jauh rasa penasaran terhadap dirinya. Setelah pulang kuliah besok, lebih baik aku mampir ke rumah ayah dan bunda. Aku ingin mengumpulkan semua barang-barang pemberian Mas Arfan, lalu membawanya ke rumah ini. Sudah saatnya bagiku untuk menghargai dan menjaga semua yang pernah ia berikan. Ia layak menerima perhatian dariku. Mas, besok pulang kuliah, aku mampir ke rumah ayah dan bunda ya. Aku pun mengutarakan niatku kepadanya. Ngapain sayang? Kangen ya? Ada deh, aku sengaja ingin memberikan kejutan. Kamu gak berniat mau jumpain cowok yang kamu cintai kan sayang? Apa? Aku tidak pernah menyangka kalau Mas Arfan memberikan tuduhan itu kepadaku. Sehina itu aku di mata kamu, Mas. Aku sangat kecewa dengan tuduhannya. Aku pun berhenti memijat pinggangnya dan memilih menuju kamar mandi untuk mencuci tangan. Niat hati ingin membuka diri dan berusaha menghargai apa yang telah Mas Arfan lakukan dan berikan kepadaku. Ternyata dinilai sangat tidak masuk akal. Kenapa ia tega memberikan tuduhan seperti itu? Ia tidak tahu kalau aku sama sekali tidak ingin bertemu dengan laki-laki yang masih bersemayam di hatiku. Mas Arfan tidak tahu kalau sebenarnya aku ingin melupakan keadilan dan akan membuka hati agar segera membalas cintanya. Namun, kenyataan tidak seindah harapan. Mas Arfan justru memberikan tuduhan yang sangat menyakitkan. Aku benar-benar sedih. Sayang, aku minta maaf. Aku gak bermaksud buat kamu sedih. Ia menghampiriku yang saat ini duduk di sofa. Setelah keluar dari kamar mandi tadi, aku sengaja tidak kembali ke tempat tidur. Apa alasan kamu menilaiku seperti itu, Mas? Apa karena aku udah nyerahin segalanya padamu? Apa kamu nganggap aku rendah?
Aku tidak kuasa menghentikan air mataku agar tidak jatuh membasahi pipi. Sayang, aku gak pernah berpikiran seperti itu. Itu tuduhan jahat. Ia memegang kedua pipiku, lalu mengusap air mataku. Tuduhan kamu jauh lebih jahat, Mas. Aku benar-benar minta maaf, sayang. Aku terlalu mencintaimu, hingga aku berpikiran yang enggak-enggak. Ia mendekap tubuhku. Entah kenapa, aku selalu merasa nyaman dalam dekapannya. Hatiku kembali tenang, dan rasa kesal itu seolah-olah hilang seketika. Ada apa denganku? Seperti biasa, hari ini Mas Arfan mengantarku ke kampus. Sepanjang perjalanan, aku sesekali memandang wajahnya. Ia sedang fokus mengemudikan kendaraan roda 4 miliknya. Pagi ini, ia tampak lebih bersemangat dari hari-hari sebelumnya. Mungkin karena dirinya telah berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan selama ini. Kenapa aku berpikiran seperti itu? Bisa saja Mas Arfan sedang bahagia karena suatu hal. Jika mengingat kejadian tadi malam, aku sangat terharu dengan sikapnya yang memohon maaf dan berjanji tidak akan mengungkit laki-laki yang ia anggap telah berhasil mencuri hatiku. Aku juga berjanji akan menghapus bayangan laki-laki yang aku cintai dan berusaha membuka hati untuk Mas Arfan. Ia mengaku sangat senang dan berjanji akan selalu memberiku kebahagiaan hingga akhir hayat nanti. Apa mungkin ia tampak ceria pagi ini karena hal itu? Kenapa aku harus menebak-nebak apa yang Mas Arfan rasakan? Aku sebagai istri sangat pantas dan wajar bertanya kepadanya. Bukankah aku telah yakin akan lebih terbuka di depannya? Lebih baik aku tanyakan saja apa alasan yang membuatnya lebih bersemangat hari ini. Pagi ini kamu semangat banget, Mas. Aku pun membuka pembicaraan. Pasti dong sayang. Ia memberikan jawaban, lalu menunjukkan senyum manisnya. Kenapa? Kamu mau ketemu seseorang ya? Atau akan menyambut sekretaris baru yang cantik? Aku sengaja melontarkan pertanyaan itu. Sayang, kamu mikirnya kejauhan. Aku gak akan sebahagia ini hanya karena orang lain. Karena kamulah sumber kebahagiaanku. Ia menepikan mobilnya, lalu berhenti. Kok berhenti? Tanyaku penasaran. Mungkin kamu gak ngerti saat ini bagaimana rasanya mendapatkan perhatian dari orang yang kamu cintai. Kamu berjanji akan berusaha membuka hati untukku. Itu anugerah yang sangat luar biasa. Ia memegang tanganku. Maafin aku karena saat ini belum membalas perasaanmu. Gak apa-apa sayang, aku akan tetap menunggu. Ia mencium jemariku. Gak nyangka ya, cowok yang dulu usil dan jahil ternyata seromantis ini. Aku tersenyum kepadanya. Tapi cowok usil dan jahil ini yang akhirnya nikahin kamu. Ia menarik pelan hidungku. Ih, gak ada yang minta kamu nikahin aku. Aku mengejeknya dengan menjulurkan lidah. Udah ah, yuk jalan lagi. Aku pun menjauhkan tanganku dari genggamannya. Gak perlu ada yang minta aku nikahin kamu sayang. Niatku memang ingin menjadikanmu ibu dari anak-anakku. Semoga perjuangan kita yang kemarin membuahkan hasil ya. Ia memainkan mata kanannya. Aku merasakan pipiku memanas. Ucapannya benar-benar membuatku malu. Keusilan dan kejailannya tetap saja mampu membuatku kesal dan bahkan sekarang salah tingkah. Jika mengingat apa yang Mas Arfan lakukan saat masa kecil kami dulu, aku ingin tertawa karena waktu itu aku selalu menganggap serius semua yang ia lakukan. Nada dering ponsel Mas Arfan membuyarkan lamunanku tentang masa kecil. Ia segera meraih benda tersebut dari saku kemejanya. Aku melihat layar. Terdapat nomor tanpa nama. Siapa yang menghubungi Mas Arfan? Apa mungkin seseorang yang ia kenal tetapi menggunakan nomor kontak baru? Bagaimana reaksi Renata melihat nomor kontak di ponsel Arfan?